Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi buat para pengusaha, para pembisnis, dan para calon-calon pembisnis dan calon-calon pengusaha. Nah, bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini sedikit menarik karena pada video sebelumnya kan menggunakan seragam muslim, dan sekarang menggunakan kaos yang luar biasa, pejuang rupiah. Karena judul kali ini yaitu tentang entrepreneurship. Tentunya video ini menarik buat kalian-kalian semua yang cita-citanya ingin menjadi pengusaha atau pembisnis. Langsung saja, pada video kali ini saya akan berjudul tentang konsep dan prinsip entrepreneurship sesuai Islami. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang konsep dan definisi kewirausahaan. Yang pertama yaitu definisinya terlebih dahulu. Arti dari kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan hal yang baru dalam kegiatan bisnis atau kegiatan ekonomi guna mendapatkan keuntungan. Nah, dalam kegiatan ini terdapat produk-produk yang diperjualbelikan. Dalam bahasa Inggris juga kewirausahaan memiliki arti sebagai entrepreneurship. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaan dari kewirausahaan dengan wirausahawan? Nah, kalau wirausahawan adalah seorang yang menjalankan kegiatan bisnis atau bisa juga disebut sebagai pemilik. Nah, menurut agama Islam, kewirausahawan tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga harus mencari pahala dan keberkahan apa yang diperjualbelinya. Karena sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa setelah ada kehidupan di dunia, ada kehidupan di akhirat kelak. Dan menurut ahli barat, agama Islam menghalangi kegiatan ekonomi. Kira-kira kalian tahu nggak ya apa itu penyebabnya? No. Nah, karena orang Islam berpegang teguh pada kepercayaan Tuhannya, yaitu Allah, prinsip Islami. Seperti contohnya yaitu pembisnis atau pengusaha Islam menjunjung tinggi bersikap jujur, tidak mengambil keuntungan atau riba, dan lain sebagainya. Lanjut yaitu karakteristik kewirausahaan Islami, yaitu terdiri dari yang pertama yaitu takwa. Nah, takwa artinya mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan ini seorang pengusaha Islami harus menggunakan beberapa hartanya untuk berjuang jalan Allah. Yang kedua yaitu halal. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Apabila suatu produk berlabel halal, maka baik juga ya buat kesehatan kita. Oleh karena itu, seorang pengusaha Islami hanya menjual barang-barang yang halal saja. Yang ketiga yaitu haram. Nah, haram yaitu sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Nah, karena inilah orang barat mengklaim bahwa agama Islam menghalangi kegiatan ekonomi karena tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang haram. Yang keempat yaitu tidak mubazir. Nah, di dalam Islam kita tidak memperbolehkan membuang-buang hal yang baik, karena sifat ini merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu menyembah Allah sebagai prioritas wirausahawan Islami. Tujuan lain dari pengusaha Islami selain mencari laba keuntungan, tetapi juga memiliki tujuan lain yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya yaitu tentang prinsip dan etika bisnis syariah. Apa itu prinsip bisnis syariah? Adalah dasar dalam berpikir dan bertindak dalam melakukan dan mengelola bisnis secara Islami atau kebenaran universal yang intern. Nah, pada prinsip ini dibagi dua, yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama saya akan membahas tentang prinsip syariah umum. Yang pertama adalah ilahiyah, yaitu prinsip yang pemandunya berdasarkan nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu nilai nabawi. Nilai nabawi bisa disebut juga sebagai prinsip kenabian, yaitu prinsip yang berdasarkan nilai-nilai kenabian sebagai pemandunya. Nah, seorang entrepreneur harus memiliki jiwa atau sifat yang diajarkan oleh Nabi dalam kegiatan wirausahaannya. Seperti contohnya memiliki sifat sidik, amanah, tablik, dan fatwanah.
Apabila kita sudah berpegang pada 4 tersebut, insya Allah usaha kita akan lebih baik ke depannya. Yang ketiga yaitu prinsip adiliyah. Apa itu prinsip adiliyah? Yaitu prinsip yang pemandunya berdasarkan keadilan. Artinya seorang entrepreneur harus memperlakukan para konsumen atau karyawan dengan adil dalam kegiatan bisnisnya, karena sudah kewenangan dan tanggung jawab bersama. Nah, yang keempat adalah kebebasan. Nah, pada prinsip ini menyandarkan kebebasan dalam melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu selama tidak ada hukum atau dalil yang melarangnya. Yang kelima yaitu prinsip kesetaraan. Prinsip ini menyandarkan nilai kesetaraan antara pelaku bisnis. Di dalam bisnis Islam tidak ada istilah atasan atau bawahan, tetapi semuanya kedudukannya sama, baik itu bos atau karyawannya. Yang keenam yaitu prinsip tolong-menolong. Sebagai entrepreneur Islami harus tolong-menolong antar sesama di jalan Allah, seperti contohnya sedekah, infak, dan zakat. Yang kedua yaitu bisnis syariah khusus. Yang pertama yaitu asas pertukaran manfaat. Prinsip ini bekerja sama dengan pihak lain agar tidak menimbulkan kerugian atau kemudorotan. Yang kedua yaitu pemerataan distributif. Prinsip ini agar tidak adanya monopoli bisnis atau penguasaan bisnis, karena semua orang bisa memiliki kesempatan untuk berbisnis. Yang ketiga yaitu saling ridho. Artinya kegiatan bisnis kita harus saling ridho atau saling ikhlas apa yang dibeli dan apa yang dijual. Yang keempat yaitu saling tolong menolong dalam kebenaran dan ketakwaan. Nah, diturunkan dari prinsip ilahiyah untuk memulai kegiatan bisnis diniatkan untuk hal-hal yang baik dan benar agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut yang kelima yaitu musyarakah. Prinsip ini mengutamakan teamwork atau kerjasama walaupun persaingan di mana-mana. Selanjutnya yaitu tentang etika dalam bisnis syariah. Yang pertama, etika bersifat memberdayakan. Contohnya membantu yang tidak berdaya dalam usahanya. Yang kedua, etika pembayaran upah, yaitu tidak mengaret atau menunda-nunda saat pembagian upah para karyawannya. Yang ketiga, etika jual beli dan hutang. Nah, saya di sini lebih berfokus kepada yang berhutang ya. Karena biasanya yang berhutang ini mau berhutang tapi lupa untuk membayarnya gitu. Oke, langsung saja pada etika ini. Yang pertama, niatkan yang kuat untuk bisa membayar kelak saat jatuh tempo. Yang kedua, hadirkan saksi apabila pinjamannya itu banyak gitu ya. Yang ketiga, apabila jatuh tempo dan sudah mempunyai harta, segera membayar hutang sesuai prinsip Nabi bahwa orang yang menunda hutang padahal ia mampu merupakan kezaliman. Yang keempat yaitu bisa juga menarik aset apabila si peminjam tersebut tidak memiliki harta dan bisa diproses melalui pengadilan. Lanjut, etika yang keempat yaitu santun dalam pembelian barang. Yang kelima, jujur dalam pemasaran. Nah, seorang pengusaha harus jujur kepada konsumennya, tidak mengada-ngada atau memanipulasi setiap harga satu barang. Oke, yang berikutnya yaitu hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah, yaitu berisikan tentang memperdayakan kisah kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah. Adapun orang miskin yang masih mampu bekerja, Nabi Muhammad SAW memberi solusi yang lebih baik untuk kehormatan kebaikan mereka. Di antaranya dalam suatu kisah yang diceritakan oleh Khadim Anas bin Malik yang artinya seorang lelaki dari kaum Ansor datang menghadap Rasulullah dan meminta-minta kepada beliau. Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut, "Adakah sesuatu di rumahmu?" Kata Rasulullah. "Ada ya Rasulullah," jawabnya. "Saya mempunyai sehelai kain tebal yang sebagian kami digunakan untuk selimut dan sebagian kami dijadikan alas tidur," kata si pengemis tersebut. "Selain itu, saya juga mempunyai sebuah mangkuk besar yang kami pakai untuk minum. Bawalah kemari kedua barang tersebut," kata Rasulullah. Lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkan kepada Rasulullah. Setelah barang diterima, Rasulullah kemudian menawarkan kepada para sahabatnya. Salah seorang menawar kedua barang itu dengan harga 1 dirham. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi kepada para sahabatnya. Rasulullah berkata,
ada yang mau membeli 2 atau 3 dirham? Tanya Rasulullah, sampai 2-3 kali. Lalu ada seorang sahabat berkata, saya beli keduanya dengan harga 2 dirham. Lalu Rasulullah menyerahkan kedua barang itu ke si pembeli dan menerima uangnya. Uang itu lalu beliau serahkan kepada lelaki Ansor tersebut. Seraya berkata, belikan 1 dirham untuk membeli makanan, lalu berikan kepada keluargamu 1 dirham lagi, belikan sebuah kapak dan engkau kembali lagi ke sini. Tidak lama kemudian, orang tersebut menemui Rasulullah dengan membawa kapak yang ia suruhnya. Beliau melengkapi kapak itu dengan membuatkan gagangnya terlebih dahulu. Lantas berkata, kata Rasulullah, pergilah mencari kayu bakar, lalu hasilnya kamu jual di pasar. Dan jangan menemui aku sampai 15 hari. Itu kata Rasulullah. Lelaki itu kemudian mencari kayu bakar dan menjualnya. Setelah 15 hari, ia menemui kembali Rasulullah. Dan ia berhasil mengumpulkan uang 10 dirham. Sebagian dibelikan makanan dan sebagian lagi untuk membeli pakaian. Di hadapan lelaki itu Rasulullah bersabda, pekerjaanmu itu lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis yang akan membuat cacat di wajahmu di akhirat kelak. Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi 3 orang, yaitu orang yang sangat miskin, yang kedua orang yang terlilit hutang, dan yang ketiga orang yang menanggung beban dam atau beban harta ya. Qadrawi menerangkan bahwa dalam hadis di atas menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak menyelesaikan masalah peminta-minta dengan cara memberi bantuan tanpa memberi arahan dan nasihat. Nabi memberi solusi kepada peminta-minta tersebut dengan melihat potensi yang dimilikinya, kemudian mendorongnya untuk bekerja dengan apa yang sesuai dengan kondisinya. Dengan cara seperti ini, Nabi telah melepaskan orang tersebut dari jerat kemalasan, pengangguran, dan kemiskinan. Oke, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasanya, sebelum berjumpa, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini.